Suara saya terdengar, Umar? Terdengar Pak, jelas. Oke. Yang lain bisa di-on-kan video. Sudah semua dinyalakan videonya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati fillah rahimakumullah, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam kondisi sehat walafiat, ya. Kalau di antara kita ada yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari sakit, ya. Disembuhkan dari sakit, dan mudah-mudahan semua kita terjaga dari segala macam sakit, ya. Di tengah wabah COVID-19 yang makin menanjak gitu ya, kalau dilihat dari pergerakan kenaikannya, ya. Kemarin sudah mendekati angka 37.000, ya. 37.000 yang terpapar COVID, ya. 37.000 yang terpapar COVID, ya. Kita doakan semoga yang lain bisa segera sembuh gitu ya. Sebagaimana biasa kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya minta diteruskan bacaan Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 11, ya.
Kita baca surat Al-Baqarah ayat ke berapa? Ayat ke-11 ya. Ayat ke-11 sampai ayat ke-16 bagian bawah. Ya, ayat ke-11 itu wa idza qila lahum ya. Nah, saya minta yang baca, saya tunjuk yang baca. Ada Haikal bisa Coba. Haikal nanti yang baca sari tilawahnya atau terjemahannya. Rosa ada? Ada, Pak. Oke, baik. Yang lainnya silakan dibuka dulu Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat ke-11. Mudah-mudahan sudah terlihat ya di layar ya. Silakan yang tadi ditugaskan Haikal ya. Iya, Pak. Langsung dimulai, Pak. Silakan dimulai dengan membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ila innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama syufaha ila innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun ulaika alladzina ishtaraw wad-dalalata bil huda wa fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Silakan Rosa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman,
Mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Cukup, sudah ya? Ya, terima kasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Rosa, terima kasih. Haikal, terima kasih. Ya, jadi kalau kita melihat atau membaca ayat yang tadi dibacakan di surat Al-Baqarah, surat ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ini sesungguhnya menceritakan tentang apa? Kira-kira karakter orang-orang munafik ya, karakter orang-orang munafik. Ya, jadi di sini digambarkan dengan jelas dalam ayat yang ke-11 ya, orang munafik itu kalau misalnya diinformasikan ya, diberitahukan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi gitu ya, jangan melakukan pembalakan liar gitu ya, menebang pohon misalnya ya, dan seterusnya, jangan membuang sampah misalnya di got atau di kali gitu ya. Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan gitu. Jadi kalau dikasih tahu, justru dia berbalik mengatakan, enggak kok, kami termasuk orang-orang yang jujur, yang membersihkan kali, yang tidak menebang pohon, yang melakukan reboisasi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dikasih tahu, dia mengatakan enggak kok, kami termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan nanti ketika mereka berkumpul dengan komunitasnya, orang-orang yang melakukan pembalakan liar gitu, dia akan mengatakan, kemarin saya bicara kepada sebelah itu padahal bohong-bohongan gitu ya, mari kita tebang hutan kembali gitu ya. Jadi kalau sudah kembali ke komunitasnya, dia melakukan pembalakan lagi, melakukan penebangan hutan gitu ya. Nanti kalau ketemu sama komunitas yang lain, dia mengatakan kami orang yang melakukan perbaikan di muka bumi, begitu ya. Jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan kepada orang lain, kemudian ketika kembali ke komunitasnya dia mengatakan sebetulnya itu bohong gitu ya. Ya, kan gitu ya sekarang ya, anak-anak sekarang ya. Ya, saya enggak menebang pohon gitu kan Umar ya, tapi bohong gitu ya, belakangnya bohong gitu. Nah, kayak gitu ya. Nanti orang-orang yang seperti ini, kata Allah di ayat ke-15, Allah mengatakan yang tadi dibacakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi Allah sesungguhnya mengolok-olok mereka ya, dan membiarkan mereka dalam kesesatan. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mencoba mengolok-olok kebenaran
ya bohong-bohongin masyarakat gitu ya dengan janji-janji politik gitu ya Haikal ya, dengan janji-janji politik ya, bohongin masyarakat ya. Ini misalnya bantuan sosial untuk masyarakat ya gitu ya Umar ya, bantuan sosial untuk masyarakat, ternyata bansos itu ditilep juga gitu ya. Ahmad Jabar ya, ada nggak yang seperti itu? Ya, jadi ternyata bansos untuk warga ekonomi sulit ya, warga miskin ternyata ditilep juga ya, tetapi lapor baik-baik saja. Saya sudah melakukan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat ya, tapi ternyata di balik itu semua ya oknum-oknum itu melakukan korupsi terhadap bantuan sosial masyarakat misalnya gitu. Nah itu termasuk tuh ciri-ciri orang-orang munafik ya, dan Allah akan membalas olok-olokan mereka. Jadi gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya Nanda Eka jadi pejabat ya, jadi pimpinan gitu ya Nanda ya, amin ya. Dengar gak Nanda Eka? Halo, dengar Pak? Ya, dengar ya. Ya, misalnya Nanda Eka jadi pejabat gitu ya, jadi menteri misalnya ya. Ya jangan melakukan hal yang seperti itu gitu. Ya. Ya. Bansos ya diberikan kepada masyarakat. Jangan buat jalan-jalan ke luar negeri ya. Pulang dari luar negeri langsung masuk ke sekolah, masuk pesantren ya. Pesantrennya namanya KPK. Ya, oke, baik. Akhwati fillah rahimakumullah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa yang belum menghidupkan video nih. Ariananda, ya, Alif, Adam, Marsa, apalagi Shalfa, ya, Tahir, Aurelia, ya, Aditya, ya tolong dihidupkan dulu. Kalau belum mandi, ya nggak apa-apa, dikasih waktu 5-10 menit buat mandi dulu ya. Minimal cuci muka gitu ya. Oke, baik. Tadi malam saya cek email saya, yang baru mensubmit tugas untuk PPT, makalah PPT itu baru satu kelompok ya, baru satu kelompok. Jadi kita berikan apresiasi kepada yang sudah mengumpulkan, baru satu kelompok ya. Terakhir kapan ya kemarin Pak Yusro kasih waktu, tanggal berapa Umar? Tanggal 12 kalau nggak salah Pak. Tanggal 12 ya, hari Sabtu ya? Hari Sabtu atau Jumat gitu ya? Ya. Iya. Jadi tolong disubmit aja sebelum tanggal itu ya. Kalau bisa sebelum tanggal itu bagus ya, jadi saya bisa data kembali mana yang belum, mana yang sudah. Nah, nanti Senin depan sudah mulai giliran tuh kelompok 1 yang paparan. Ya. Nanti kelompok 1 paparan, kelompok 1 akan menyajikan kelompok 1 itu minggu depan mulai paparan, yaitu Salva, Marta, sama Lutfi, sama Muhammad Alif ya, tentang konsep manusia sebagai makhluk bertuhan gitu ya. Jadi siap presentasi kelompok 1 untuk hari Senin depan. Berapa lama Pak presentasinya? Presentasinya nggak usah lama-lama ya. Ya, sekitar 10-15 menit ya. 10-15 menit, nanti setelah itu kita diskusi. Setelah itu saya jelaskan penjelasan tambahannya ya. Kemudian setelah itu
kita tutup ya pertemuannya gitu. Ya, baik. Hari ini saya akan meneruskan penjelasan tentang konsep tauhid ya. Ya, konsep berketuhanan ya. Ini nyambung dari materi yang kemarin karena materi ini menurut saya sangat penting dan juga materinya banyak gitu ya. Sehingga Anda perlu menyimak kembali tentang konsep bertuhan ya. Konsep bertuhan ini sesungguhnya bertujuan agar kita yakin sih ya. Selama ini sudah yakin sih Pak adanya Allah gitu ya. Kalau ditanya kamu yakin nggak adanya Allah? Nova, mana Nova? Yakin nggak Nova adanya Allah? Yakin, Pak. Apa bukti kamu yakinnya salah satunya apa sih? Beribadah. Beribadah kepada Allah. Oke. Kemudian Novalino Hamid, ada Noval? Enggak, Pak. Ada yang menyebabkan kamu yakin adanya Allah, adanya Tuhan apa? Udah diajarin dari kecil, Pak. Udah diajarin dari kecil, dari bayi ya? Ya, maksudnya nggak dari bayi juga sih, kan belum ngerti, Pak. Oh, belum ngerti ya. Iya. Artinya sudah paham tentang adanya Allah dari sejak kecil gitu ya. Iya, Pak. Udah diajarin agama. Udah diajarkan ya dari kecil. Kemudian Sofia, ada Sofia Keista Humairo. Ada Pak. Oke, apa yang menyebabkan Anda yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah ditanamkan juga dari kecil Pak. Ditanamkan dari kecil. Ditanamkan apa tuh? Pohon apa ditanamkan? Tanamkan keyakinannya Pak. Udah diajarin beriman dari kecil. Diajarkan sudah beriman dari kecil ya. Satu lagi Sultan kita nih Raffi. Bukan Raffi Ahmad, Raffi Kamal. Ya Pak. Nah, ya Raffi. Baru bangun Vi ya? Dari tadi kan saya pertama. Oh iya, alhamdulillah. Berarti kita kasih kita kasih jempol ya. Coba kita kasih jempol buat Raffi ya. Gitu. Banyak yang tidur. Alhamdulillah. Gimana Vi? Kamu yakin adanya Allah, Raffi? Ya, dari kecil sih udah ditanemin mulai dari TK. Dia apa contohnya yang udah ditanam? Pohon apa? Gimana dan keislamannya Pak? Alhamdulillah. Iya. Lebih spesifik lagi gimana Farid? SD saya di SD-nya juga SDIT, alhamdulillah. SDIT, sekolah dasar Islam terpadu. Oh, kirain termahal. Oke. Terus SMP IT. Enggak, tapi cuma di ngajiin tiap beberapa itu sekali. Tiap minggu. Iya. Oke. Terus SMA IT. Sampai sekarang. SMA IT. Enggak lah, ngajinya masih sampai sekarang. Oh, SMA-nya SMA IT atau pesantren? Biasa aja. Oh, bukan pesantren, bukan. Oh. Oke. Satu lagi deh ya, saya nanya ke Arya Gagas ini karena bajunya sama. Kamu ini ya janjian sama si Farid ya? Enggak, Pak. Oh, itu warna merah-merah sama tuh. Gimana Arya? Udah percaya adanya Allah dari sejak kapan? Sejak kecil ya? Sejak kecil, Pak. Ininya apa? Kenapa kok bisa percaya kepada Allah sejak kecil? Karena saya diajarin juga sama orang tua dan di Al-Quran juga. Misalkan saya ngaji nih, di pelajaran agama juga diajarin kayak ya Tuhan kita tuh Allah, kita harus menjalanin semua kewajiban dan menjauhi semua larangannya. Oh gitu. Ya, biar masuk surga juga Pak. Oh gitu, alhamdulillah ya. Jadi
Mudah-mudahan kita doakan jadi anak soleh nih ya, Arya ya, anak soleh, amin. Nanti dapat istrinya soleha ya, bukan amin. Bukan namanya solihah, bukan, tapi namanya istri yang solihah, sebagaimana lagunya Ustadz almarhum Jeffrey Bukhari ya, Uje, wanita yang solihah, amin. Baik, khawati fillah rahimakumullah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu satu video ya yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu juga menjadikan kita yakin bahwa sesungguhnya Allah itu ada, gitu ya. Tanda-tanda alam ya, tanda-tanda alam yang menunjukkan tanda kebesaran Allah, dan dari situ kita yakin bahwa memang sesungguhnya Allah ada, Allah yang maha mencipta segala sesuatu, dan kita adalah hamba-hambanya yang lemah, begitu ya. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuasa. Kita lihat potongan video terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Sudah terlihat? Sofia sudah? Sudah, Pak. Oke, kita simak ya 3 keanehan yang terjadi di muka bumi, yang sesungguhnya 3 hal ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kita saksikan sedikit. Baik, yang pertama tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan adanya pertemuan dua air ya di dalam lautan yang luas itu ya. Dan 2 air ya dengan warna yang berbeda, tentu dengan zat yang berbeda ya, material yang ada di dalamnya berbeda. Ini tidak bercampur ya. Kalau nanti Anda dapat kesempatan untuk ke daerah ini, Anda bisa menyaksikan ya. Sesungguhnya ini sudah disebutkan oleh Allah ya 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Masya Allah ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan Anda cek ya terkait laut yang seperti ini.
Yang kedua, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah tetap adanya jasad Fir'aun, ya. Sebagaimana yang Anda pernah dapatkan kisahnya pada saat mungkin dari mulai SD, SMP, SMA, ya, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa alaihi salam kemudian ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Ternyata peneliti Prancis, ya, seorang profesor Prancis meneliti terhadap jasad atau muminya Fir'aun itu. Ternyata di dalam jasad Fir'aun itu setelah diteliti, ya, banyak kandungan-kandungan garam. Nah, ini membuktikan bahwa memang apa yang diceritakan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Yunus ayat 92, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi jasad Fir'aun yang masih utuh sampai dengan hari ini di Mesir itu adalah salah satu bukti bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia, bahwa ini loh salah satu contoh dari kebesaranku, ya. Di dalam surat Yunus 92, ya, badannya Fir'aun tidak hancur, ya. Kemudian yang tadi peneliti Prancis sebutkan ada kandungan-kandungan garam. Dan kalau kita menilik sejarah tentang bagaimana peristiwanya Fir'aun itu ditenggelamkan di laut, ya, oleh Allah, ya, dengan tongkat Nabi Musa, maka langsung tersambung bahwa sesungguhnya Allah yang telah menuliskan dan telah menceritakan kejadian-kejadian ini kepada kita semua. Dalam surat Yunus 92. Baik, yang ketiga, khafila rahimakumullah, para mahasiswa, salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala tadi diceritakan tentang terus menyusutnya sungai Efrat, ya, dan sungai Tigris. Nah, ini sesungguhnya sangat relevan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat surut menyebabkan gunung emas di atasnya orang-orang yang berperang, sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat daripada itu. Ya. Baik. Ya, jadi
itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa memang Allah itu ada ya, kecuali orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan ya, yang mengatakan bahwa ini terjadi atas kejadian alam yang tidak disengaja begitu ya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang percaya terkait dengan kejadian-kejadian ini dan menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, khafila rahimakumullah, kita teruskan dengan materi ya. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang konsep berketuhanan ya, konsep berketuhanan, maka ada dua teori tentang perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Ya, yang pertama ini yang disebut dengan faham revolusi, ya, revolusi berketuhanan. Yang kedua adalah faham evolusi. Ya, kedua faham itu punya sebuah teori yang kuat ya tentang bagaimana proses berketuhanan itu mulai tumbuh ya. Walaupun di antara kedua faham itu, faham revolusi dan faham evolusi itu memiliki pemikiran yang berlawanan atau berkebalikan terkait dengan perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama adalah kita lihat faham revolusi ya, disebutnya faham revolusionisme ya, di dalam buku PAI yang disusun oleh UNJ disebutkan ya, apa yang dimaksud dengan faham revolusionisme. Faham ini menjelaskan bahwa secara fitrah ya secara dasar ya, kebutuhan dasar ya, secara alami ya, bahwa sesungguhnya manusia itu sejatinya bertauhid ya. Jadi manusia itu sesungguhnya sejak lahir sampai dengan nanti dia mati gitu ya, sesungguhnya manusia itu udah percaya ya tentang konsep tauhid ya. Konsep tauhid itu bisa dikatakan dalam bahasa lainnya adalah monoteisme ya, hanya percaya kepada Tuhan yang satu ya. Ini yang dikatakan oleh komunitas faham revolusionisme ya. Nah, dari paham monoteisme itu kemudian berkembang ya, masyarakat berkembang, maka faham itu juga berkembang ya, berkembang menjadi faham berkembangnya yang disebut dengan teisme ya, paham satu Tuhan untuk satu agama atau satu komunitas. Nah, jadi dari personal yang percaya adanya Tuhan yang satu, kemudian menjadi bahwa Tuhan yang satu itu untuk satu komunitas atau satu agama. Nah, ini yang menjadi pokok dari faham revolusionisme. Nah, kemudian zaman terus berkembang, kemudian manusia juga digoncang oleh kepentingan dunia ya, sehingga prinsip-prinsip materialisme ya, ingin mendapatkan kekayaan ya, kemudian ingin mendapatkan kekuasaan, itu juga berkembang ya, dan terus berkembang. Nah, perkembangan dunia dengan materialismenya ini menyebabkan
antar komunitas yang tadi yang disebut dengan hedonisme itu ya, yang tadi percaya ya satu komunitas percaya satu Tuhan, komunitas yang lain percaya satu Tuhan, komunitas yang lain percaya satu Tuhan ya. Karena perkembangan dunia ya, perkembangan dunia antar komunitas itu bersaing juga gitu. Antar komunitas itu bersaing. Kemudian yang terjadi ada konflik antar komunitas tersebut ya. Konflik ini yang menyebabkan antar komunitas itu saling mengkafirkan. Ya, saling mengkafirkan ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Inilah yang kemudian memunculkan yang disebut dengan manifestasi politeisme. Ya. Yaitu sebagai sebuah konsep Tuhan yang saling bermusuhan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi memang agak unik gitu ya, revolusi dari faham ini yang tadinya satu, kemudian masing-masing komunitas mengklaim punya Tuhan dan paling benar, kemudian karena perkembangan zaman masing-masing saling mengklaim paling benar, saling mengkafirkan, sehingga menimbulkan satu konsep bahwa sesungguhnya Tuhan itu saling bermusuhan. Ya, misalnya saya punya Tuhan ya, paling benar ya, Farid punya Tuhan. Misalnya ya, Farid ya punya Tuhan. Ya, saling mengklaim gitu ya, Sofia punya Tuhan juga, komunitasnya Sofia, komunitasnya Farid ya. Ini jadi saling meniadakan gitu ya, saling menjelek-jelekan ya. Di sini disebutkan saling mengkafirkan ya, sehingga terbentuk sebuah mindset bahwa sesungguhnya Tuhan itu juga bisa bermusuhan satu dengan yang lain gitu ya. Tuhannya Farid bermusuhan dengan Tuhan saya gitu ya, Tuhannya Sofia bermusuhan dengan Tuhan saya. Ini yang disebut dengan manifestasi politeisme. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya ke kondisi ini makin parah gitu, semakin heboh ya, faham-faham ini semakin heboh sehingga mempengaruhi tata nilai manusia ya, karena saling bermusuhan ya dan seterusnya, maka tata nilai pragmatis berpengaruh ya terhadap masyarakat ya. Nah, dari itu semua kemudian puncak kerusakan dari berketuhanan adalah ketika manusia menjadi makhluk materialistik ya. Jadi karena merasa kayaknya udah nggak penting lagi nih bertuhan ya, karena masing-masing mengklaim paling benar, mengkafirkan Tuhan aja bermusuhan. Jadi ada perasaan apatis ya, perasaan pragmatis ya, perasaan tidak percaya lagi terhadap kebenaran Tuhan gitu ya, karena mereka melihat ya bahwa adanya Tuhan ini mereka saling meniadakan, saling mengkafirkan gitu ya, sehingga puncak dari kerusakan berketuhanan ini menjadikan manusia menjadi makhluk yang sangat materialistik ya, udah nggak percaya lagi terhadap adanya Tuhan gitu ya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan ini ambisinya adalah ambisi materialistik, ambisi dunia ya, ambisi kebendaan ya. Ini sesungguhnya yang merupakan wujud dari dinamisme ya. Nah, ini urutan ya dari faham revolusionisme ya. Tadi cukup jelas ya tadi ya, dari yang mulai percaya satu Tuhan, kemudian satu Tuhan satu komunitas ya, kemudian antar komunitas berperang ya, saling meniadakan, sampai kemudian
mereka berpikir, oh sudahlah, nggak usah berpikir tentang Tuhan lagi, Tuhan aja bermusuhan ya. Sekarang kita berpikirnya bicara tentang bagaimana setiap orang itu mencukupi kebutuhannya saja ya. Jadi orientasinya sudah orientasi dunia, orientasi materialistik ya. Sudah tidak lagi sudah tidak lagi melihat adanya Tuhan karena perkembangan yang tadi saya ceritakan. Itu tentang faham revolusionisme ya. Kemudian faham yang kedua tentang konsep berketuhanan ini adalah faham evolusionisme ya. Evolusionisme ini adalah melihatnya dari perkembangan peradaban manusia ya. Artinya apa? Bahwa konsep manusia tentang Tuhan itu berjalan sesuai dengan tahap evolusi manusia ya, dari yang mulai terendah, pemikiran manusia yang paling rendah sampai kemudian berevolusi menjadi manusia cerdas gitu ya. Kalau teorinya evolusi kita ingat sama teorinya Darwin ya gitu ya. Teorinya Darwin yang mengatakan bahwa manusia dari mana asalnya manusia, Egan? Asalnya manusia kalau menurut teori Darwin dari mana asalnya manusia evolusi? Dari kera, Pak. Dari kera ya. Kalau saya nggak mau sih. Kalau saya nggak mau menerima ya. Kalau kemudian dari kera berarti nenek moyang kita kera gitu ya menurut teori Darwin ya. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu ya dengan sebaik-baik bentuk ya, sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah kasih manusia itu akal ya, tapi kemudian karena perkembangan pengetahuan teknologi, manusia menjadi pintar dari yang sebelumnya kan gitu ya. Harusnya berpikirnya seperti itu ya. Dengan akal ya manusia bertumbuh itu. Dulu tidak ada pesawat kan gitu ya. Manusia dulu tidak ada pesawat ya. Jangankan dulu ya, mungkin tahun-tahun 1920 ya, ketika misalnya belum ditemukannya energi listrik misalnya tahun 1900 misalnya, maka orang kemudian melakukan berbagai aktivitas pekerjaan industri itu tidak menggunakan energi listrik kan gitu ya. Tapi kemudian setelah ketika setelah abad 1900 ditemukannya listrik gitu ya, kemudian ditemukannya microprocessor ya tahun 1970 ya, ditemukannya transistor kan gitu ya. Ya ditemukannya transistor dalam sejarah perkembangan microprocessor, ditemukannya transistor. Kemudian tahun 1977 misalnya diterbitkannya, dipublishnya microprocessor generasi pertama ya 8080 kan gitu ya. Kemudian terus berlanjut ya 1980 sampai 1990 munculnya era Pentium misalnya ya, era tahun 2000 ada Pentium 1, 2, 3, 4 dual core ya. Kemudian quad core dan seterusnya. Ini kan sebetulnya evolusi terkait dengan pengetahuan manusia kan. Ya, bukan evolusi bentuk gitu. Kalau Darwin mengatakan evolusi bentuk ya, tadinya kera jadi manusia ya. Ini yang ditentang oleh Al-Qur'an. Baik, kembali ke sini. Ya. Jadi konsep pemikiran ketuhanan itu sesuai dengan evolusi manusia. Evolusi dari manusia yang jahiliyah, yang bodoh, sampai kemudian menjadi manusia yang cerdas. Ya, jadi evolusi ketuhanannya selaras dengan evolusi pengetahuan manusia.
Nah, dulu manusia merasakan bahwa setiap benda di alam itu memiliki kekuatan, ya. Dan inilah yang kemudian menyebabkan munculnya faham dinamisme, ya. Jadi faham dinamisme ini adalah ketika manusia menandakan bahwa setiap benda atau materi punya kuasa atas dirinya, ya. Faham yang pertama dari evolusionisme ini adalah faham dinamisme. Kemudian manusia terus berpikir, ya, pengetahuan terus berkembang, zaman terus berkembang, sebagaimana tadi evolusinya microprosesor gitu ya. Terus berpikir, kemudian muncul disebut dengan faham animisme, ya. Faham animisme itu mengarahkan manusia untuk menemukan adanya kekuatan-kekuatan gaib dari benda-benda yang ada, ya. Jadi manusia sudah mulai percaya bahwa benda ini ada kekuatan gaibnya gitu. Itulah urutan ya, atau time series ya dari evolusionisme ketuhanan. Ya, kemudian setelah itu manusia melakukan klasifikasi terhadap kekuatan gaib yang ada di alamnya. Jadi pohon punya kekuatan gaib, batu punya kekuatan gaib, ya. Kemudian lahir yang disebut dengan politeisme. Jadi politeisme itu artinya meyakini bahwa setiap genus, ya, setiap klasifikasi materi yang sama memiliki kekuatan gaib yang satu. Ya. Dari sini kemudian para mahasiswa sekalian muncul sebuah konsep tentang dewa. Tuhan yang menguasai alam. Ya, sehingga kita kenal dahulu ya ada berbagai macam dewa, ya, dewa angin gitu ya. Ya, kalau baca cerita-cerita Kopingho ya, atau cerita-cerita silat ya, pada senang nggak baca Abror? Mana Abror? Abror Bahrain, ada Abror Bahrain? Ada ya, Pak. Cerita-cerita silat kungfu itu pernah baca nggak atau pernah nonton nggak? Pernah Pak, nonton Pak. Banyak nggak dewanya? Lumayan, banyak. Lumayan ya, ada dewa angin, ada dewa air, ada dewa api gitu ya. Iya. Gitu ya. Dan seperti itu ya. Ini yang kemudian diketahui, oh ternyata itu berkembang dari faham politeisme ya. Dewa ya. Kemudian terus berlanjut nih, akal manusia terus berkembang. Ya, saya tadi ceritakan akal manusia berkembang dari teknologi atau evolusi mikroprosesor tahun 70 sampai ditemukannya prosesor era tahun 2010 yang tadinya 4 bit ya kan gitu ya. Sekarang menjadi 64 bit prosesor ya. Sudah ada belum ya prosesor yang 128 bit? Sepertinya belum ada ya. Ya, paling tinggi 64 bit ya. Nah, ya sama gitu, sama dengan prosesor, otak manusia atau akal manusia terus berkembang. Ini konsep evolusi kan begitu ya. Terus berkembang ya, kemudian meyakini bahwa semua gejala alam hanya diatur oleh satu kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Ya, sehingga muncullah yang disebut dengan faham henoteisme atau banyak agama dengan banyak Tuhan. Ya, jadi satu agama punya Tuhan, satu agama yang lain punya Tuhan dan seterusnya. Ya, kemudian dari faham yang tadi ya, yang menyebutkan bahwa satu banyak agama, banyak Tuhan, berkembang lagi sampai kepada faham monoteisme.
paham monoteisme itu artinya banyak kelompok, banyak entitas, banyak agama, tetapi Tuhannya satu. Ya, ini yang sampai hari ini berkembang ya. Nah, oke, singkat cerita gitu ya. Singkat cerita bahwa teori-teori atau konsep-konsep ketuhanan ini sampai kepada sebuah pemikiran bahwa masing-masing agama itu percaya kepada Tuhan yang diyakini kebenarannya. Ya, dan sebagai masyarakat yang multikultural, ya, multi religious, ya, multi religions, ya, kita dalam posisi untuk menghormati ya perbedaan yang ada, gitu ya. Ketika misalnya kita sebagai umat Islam percaya kepada Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Di satu sisi atau sisi yang lain, ada umat yang lain yang juga beribadah kepada Tuhan versi mereka gitu. Ya. Dan sikap terbaik kita seperti apa ya? Sikap terbaik kita ya tidak mengganggu. Ya. Tidak boleh meniadakan gitu. Ya, karena dalam sejarah yang tadi saya katakan, dalam sejarah ketuhanan tadi masing-masing memiliki kepercayaan yang berbeda-beda ya. Misalnya umat Kristen saat ini, umat Kristiani, dia percaya dengan Tuhan mereka ya kan, dengan konsep Trinitas ya. Ya, 3 di dalam 1 ya. Ya sudah ya, buat mereka percaya dengan Tuhan mereka. Ya, kita percaya dengan Tuhan yang kita yakini kebenarannya. Ya, masing-masing sudah saling menghormati saja. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya, ya. Tidak ya, dalam prinsip kehidupan sosial tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh saling menyakiti, ya, tidak boleh saling menyakiti, ya. Mereka percaya dengan Tuhan mereka, mereka menghormati Tuhan kita, ya, ya, menghormati dan menghargai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Demikian sebaliknya, kita pun menghargai keyakinan mereka terhadap agama mereka. Ya, contohnya misalnya teman-teman kita di Bali, ya, yang mayoritas agama Hindu, gitu ya, Haikal ya. Teman-teman kita di Bali kan agamanya Hindu ya. Mereka percaya kepada dewa-dewa kan. Mereka percaya kepada dewa-dewa ya, termasuk yang agama Buddha misalnya percaya kepada Buddha Gautama gitu ya. Posisi kita sebagai seorang muslim di tengah multikultural, ya, multi etnis, multi agama seperti apa Pak Yusro? Ya sudah, ya, mereka menjalankan agamanya dengan damai, ya, kita tidak perlu mengganggu, kita tidak perlu usik, kita tidak perlu mengintimidasi ya, atau menjelek-jelekan, itu sangat tidak boleh ya dalam kehidupan sosial gitu ya. Kita sibukkan dengan ibadah kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai gitu ya. Itulah sebetulnya konsep toleransi gitu ya, konsep saling menghormati ya, bukan kemudian kita melakukan satu intimidasi, kita melakukan satu perbuatan yang sesungguhnya bukan akhlak Islam ya. Kita yakini bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dengan begitu sesungguhnya kita adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang sangat toleran dengan perbedaan yang ada, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, ya. Kalau kemudian kita memiliki pemahaman yang utuh tentang agama kita, ya, bahwa agama
Islam menganjurkan kedamaian, kasih sayang, insya Allah ya kehidupan bermasyarakat kita akan damai gitu ya, sehingga terhindar dari paham-paham radikal ya. Islam itu jauh dari aksi kekerasan, aksi terorisme dan seterusnya. Ya mudah-mudahan Anda semua memiliki kebijaksanaan dalam berpikir ya terkait dengan keberadaan agama ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, nilai-nilai ketuhanan itu masih diperlukan di dalam berbagai lingkungan. Di antaranya lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Ya, kenapa Pak ini masih diperlukan? Ya, agar pengetahuan pendidikan agama, pendidikan terhadap nilai-nilai ketuhanan itu perlu diberikan kepada kita semua, agar kita punya persepsi yang benar tentang ketuhanan, tentang beragama, tentang sifat Tuhan. Ya. Sifat Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah, kan gitu ya, maha pemberi rezeki, maha halus, ya, sehingga itu terrefleksi di dalam kehidupan kita di masyarakat, gitu ya, ya. Saling membantu. Ini refleksi dari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih, maha penyayang misalnya. Ya, kalau ada di masyarakat kita yang kesulitan, kita bantu. Ada kaum fakir miskin, anak-anak yatim, kita bantu. Ya, dengan zakat, infak, sodakoh gitu kan. Itu sebetulnya refleksi dari nilai-nilai Tuhan. Gitu ya, betul nggak? Ya, misalnya kalau mau jelang-jelang Ramadan ya, pada bulan Ramadan biasanya sibuk ya Ananda Sadrina ya, sibuknya dengan apa? Dengan berbagi ya, betul ya Ananda ya? Mana ada Ananda nggak? Betul Pak, iya Pak. Apa yang kamu rasakan? Apa yang Anda rasakan? Kamu rasakan pada saat bulan Ramadan? Silakan. Itu sih Pak, gembira gitu menyambutnya. Soalnya kan di bulan Ramadan itu kan banyak kegiatan yang cuma bisa kita lakuin di bulan itu gitu, kayak puasa, tarawih, kayak gitu sih Pak. Terus kegiatan-kegiatan yang berdampak ke sosial kepada masyarakat, berbagi dan sebagainya, rame nggak di bulan Ramadan? Iya Pak. Oke, ada rame yang ya? Iya. Ada berbuka puasa bersama gitu ya? Iya. Terus ada bakti sosial gitu ya, biasanya ada di bulan Ramadan ya. Iya Pak. Kemudian pengumpulan zakat, infak, sodakoh itu juga dilakukan di bulan Ramadan ya, gitu ya? Iya Pak. Oke, bintang, ada bintang. Ada. Oke, bintang. Apa yang Anda rasakan saat masuk di dalam bulan suci Ramadan yang kaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan? Silakan. Oh, beribadah dengan khusyuk Pak. Jadi sebelumnya nggak khusyuk ya? Bukan nggak khusyuk, lebih khusyuk. Jadi ada khusyuk. Bulan suci Ramadan tuh ada suasananya beda. Terus ya. Momen ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Baca Qur'annya tambah rajin gitu ya? Baca rajin, suasananya. Jadi lebih berkah lah. Lebih berkah. Yang jualan juga banyak, dan dibeli habis. Kolak juga tersedia di mana-mana, kolak. Intinya lebih berkahnya lebih lah dibanding bulan-bulan yang lain. Lebih terasa ya. Alhamdulillah. Ya, saya ingin menginformasikan itu kaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan di bulan Ramadan itu ya. Nilai-nilai ketuhanan itu ya nilai-nilai Tuhan. Ya, nilai-nilai Tuhan itu kalau yang tadi saya katakan Allah maha pemurah, maha penyayang, maha pemberi rizki ya.
sebetulnya sangat terasa pada saat bulan Ramadan nilai-nilai itu ya. Kita rasanya ingin terus berbagi di bulan Ramadan itu ya, kecuali yang cuek ya. Ya, bulan Ramadan dengan bulan yang lain sama aja, kecuali yang itu gitu ya. Ya, kalau kemudian kita merasakan lebih terasa di bulan Ramadan ibadahnya, kemudian memberikan sesuatu kepada fakir miskin, zakat, infak, sodakoh, berbagi, iftar jama'i, berkumpul dengan anak-anak pondok pesantren, yatim piatu, mungkin juga ada kegiatan dari BEM Prodi ya, misalnya ya, BEM Prodi berbagi dengan sesama misalnya, itu kan momentum-momentum yang munculnya umumnya ada di bulan Ramadan, dan itu sebetulnya refleksi dari nilai-nilai ketuhanan di dalam lingkungan pendidikan gitu ya. Nah, jadi yang pertama, ikhwafillah rahimakumullah, ternyata penanaman nilai ketuhanan di dalam lingkungan pendidikan ini sangat penting. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya yang di bawah nih. Untuk apa sih ditanamkan nilai-nilai ketuhanan pada lingkungan pendidikan? Ya, orang peserta didik ya ini memahami bahwa Tuhan itu ada di setiap nafas dan langkah kita. Ya, Tuhan tempatnya tidak hanya di musola, di masjid, tetapi di setiap pekerjaan dan aktivitas kita ada Tuhan, kan begitu ya. Ya. Kemudian ada juga penanaman nilai-nilai ketuhanan pada lingkungan keluarga. Ya, ini juga sangat penting ya. Misalnya yang sampai hari ini sholat berjamaah dengan keluarga, dengan ayah ibu masih banyak nggak di sini? Coba Azharuddin Gofur, ada Azharuddin Gofur? Ada Pak. Masih sering jamaah nggak sama keluarga? Enggak Pak. Sholat. Kalau saya di masjid Pak, soalnya masjidnya dekat. Oh, masjidnya dekat ya. Kalau hari-hari yang lain misalnya ada sholat yang ditegakkan dengan keluarga, dengan ayah ibu, pernah paling bareng-bareng gitu? Paling kalau pas itu COVID, sholat tarawih Pak, saya jadi imam. Oke, sholat tarawih jadi imam. Nah itu kan sebetulnya bagian dari implementasi konsep beragama, berketuhanan dalam keluarga ya. Mencoba beribadah bersama dengan keluarga yang tadi Gofur sebutkan, jadi imam di keluarga dan seterusnya ya. Oke, kemudian agama juga perlu diajarkan di lingkungan pekerjaan gitu ya, di lingkungan pekerjaan ya. Nilai-nilai ketuhanan itu harus terus menempel ya, agar manusia itu nggak acuh terhadap agamanya ya, tetap masih berada di dalam pantauan ya, walaupun bentuknya remote ya, tetap merasa bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak keluar dari positive value atau halal value gitu, nilai-nilai positif, nilai-nilai halal ya. Kalau lingkup pekerjaan saja sudah lepas dari pantauan Tuhan, maka yang terjadi yaitu bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan ya, sikat sini, sikut sini ya, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, ini semua sebetulnya merefleksikan bahwa berketuhanan itu adalah fitrah manusia. Ya, jadi manusia itu sesungguhnya percaya terhadap Tuhan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Ya, ini kata-kata fitrah yang berasal dari bahasa Arab fatara, yang masdarnya adalah fatrun, yang artinya memegang erat, ya, memegang erat, ya. Jadi sesungguhnya manusia itu fitrahnya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Tuhan. Itu adalah fitrah, ya. Gampangnya bawaan manusia adalah percaya kepada Allah.
Ini ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah sebagai agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi fitrah kita sebagai manusia adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu untuk merawat, ya, menjaga fitrah kita sebagai manusia. Jangan karena pekerjaan, ya, jangan karena kesibukan tertentu kemudian kita meninggalkan fitrah kita. Ya, contohnya, ya, karena kesibukan mau melaksanakan tugas akhir misalnya azkar misalnya, ya, udah lewat semua tuh, ya. Lewat apanya Pak? Lewat sholatnya, ya. Subuh nggak sholat, ya, zuhur nggak sholat, ya, asar, ya, maghrib, isya, ya. Karena apa? Alasannya karena sibuk misalnya gitu. Ini kan sebetulnya melawan fitrah, ya. Fitrahnya adalah kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu harus dibuktikan dengan amal. Ya, salah satu amal perbuatannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah, ya, sholat itu. Gitu, ya. Jadi keliru kalau kemudian seseorang percaya kepada Tuhan hanya percaya saja, tetapi tidak ada amal ibadahnya. Gitu. Ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa kok manusia banyak di dalamnya? Ya, kata Allah, karena sesungguhnya manusia itu punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian manusia itu punya mata, ya, punya mata nih. Tetapi matanya itu tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian manusia itu punya telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, kata Allah, mereka itu sebagai hewan atau bintang ternak, tetapi lebih buruk, ya, dari binatang ternak. Ya. Jadi kita punya hati, kata Allah, kita punya mata, ya, kita punya telinga, ya. Ya, karena kita punya ketiga ini, kita menjadi manusia yang sempurna. Ya, tetapi kita dikatakan menjadi sama dengan hewan kalau kita tidak menggunakan itu dengan seoptimal dan semaksimal mungkin. Ya. Dengar azan, ya, misalnya, ya, dengar azan pura-pura nggak dengar sampai lewat sholatnya nggak sholat misalnya gitu, ya. Kemudian melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hujan gitu, ya, pohon-pohon yang rindang, tetapi tidak menjadikan kita lebih takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan gunung yang sedemikian luas, laut yang sedemikian luas dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang percaya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan segala sesuatunya untuk ibadah oriented gitu, ya. Jadi kuliah juga diniatkan ibadah, kan gitu, ya, Umar, ya. Kalau kuliah diniatkan ibadah, berpahala nggak?
insya Allah berpahala ya. Ya, kalau kemudian ya selesai tepat pada waktu membahagiakan orang tua misalnya, itu bernilai kebaikan nggak? Bernilai kebaikan gitu ya. Tetapi sudah kuliah, sudah dibayarkan mahal-mahal, UT-nya tinggi lagi ya misalnya ya. UKT-nya berapa sih kalau di UNJ? Dari berapa paling kecil? 2 juta ada. Yang UKT terendah di STI berapa sih UKT? UKT tertinggi berapa di STI? Umar? Berapa ya? Saya kurang tahu. Ada 10 JT, enggak? Ada, kurang tahu sih. Enggak tahu ya. Rata-rata mungkin kalau di FT ngambil yang moderat ya sekitar 5-6 juta ya UKT ya mahasiswa ya gitu ya. Iya ya, udah dibayarin nih satu semesteran sama ayah ibu kita ya, tapi kita tidak manfaatkan dengan belajar yang optimal. kita sesungguhnya kan telah mengkhianati amanah orang tua gitu ya, yang menyebabkan orang tua sedih dan seterusnya misalnya ya. Nah itu kan sebetulnya bagian dari ketidaktaatan juga kepada Allah, karena kata Allah ati Allah murkanya Allah karena murka orang tua, dan ridhonya Allah karena ridho orang tua. Ridho fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ya, dengan kuliah yang baik, punya prestasi, lulus tepat pada waktunya, itu artinya kita ingin mencari ridhonya Allah, karena ridhonya Allah karena ridhonya orang tua kan gitu ya, kalau dikaitkan dengan konsep ketuhanan begitu ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ini paparan yang kedua tentang konsep ketuhanan, sangat filosofis yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya yakin kan orang-orang eksak ya, orang-orang STI kan orang-orang yang algoritmanya tertata gitu ya. Anda diajarkan untuk memutuskan suatu keputusan berdasarkan algoritma ya. Karena saya juga belajar tentang algoritma ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Anda bisa pahami dengan baik, dan mudah-mudahan ada informasi tambahan terkait dengan konsep ketuhanan ya, konsep tauhid. Masih ada 5 menit, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Tentang yang tugas makalah itu ya. Kan di PDF-nya 10 halaman ya Pak maksimal ya. Iya. Itu sudah sama covernya apa belum ya Pak? Ya. Jadi kalau untuk makalahnya ya, kalau untuk papernya ya 10 itu sebetulnya sih sudah termasuk dengan cover ya. Jadi kalau konsep saya simple aja ya. Jadi cover misalnya, cover nggak perlu kata pengantar, nggak usah lembar pengesahan macam-macam gitu ya. Cover udah langsung bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Ya kan, hanya 3, kayaknya yang saya buat itu hanya 3 bagian ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi iya, hanya 3 bagian, sebentar saya cek deh. Jadi kalau covernya, kemudian isi makalah sama kesimpulan ya. Cover, isi makalah, kesimpulan, daftar pustaka, soal dan latihan. Ya, ini 10 halaman ya. Itu sudah termasuk ABCDE-nya tuh Umar gitu ya. Kalau misalnya lebih saya pikir nggak masalah ya, artinya yang 10 lembar saya kayaknya nggak ada keterangan 10 lembar, ada keterangan, ada ya, oke, maksimal 10,
ada 10 halaman ya. Iya. Ya di nomor 1 ya. Kalau Pak, kalau lebih dikit gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau kurang dikit boleh ya, asal jangan 3 lembar ya. Cover 1 lembar, isi makalah 1 lembar, ya, sama daftar pustaka 1 lembar. Wah, ini yang repot ya. Kalau hanya 3 lembar gitu ya. Usahakan bagian pertama cover ya, kemudian pembahasan, kesimpulan ya, itu maksimal 10 lembar ya. Kalau misalnya mau dibuat regulasi ya untuk pembahasannya berarti sekitar 6 sampai 8 lembar gitu pembahasannya gitu ya. 6 sampai 8 lembar itu di pembahasan, sisanya untuk cover sama daftar pustaka dan soal kan gitu ya. Ya, kalau kemudian mau dibuat regulasinya 6 sampai 7 lembar itu fokus di pembahasan. 6 sampai 7 lembar. Anggaplah paling sedikit 5 ya. 5 sampai 7 lembar itu di pembahasan tuh. Sisanya cover 1 lembar. Kan gitu ya. Kesimpulan 1 lembar. Daftar pustaka 1 lembar. Kemudian contoh soal 1 lembar misalnya. Cukup ya, gitu ya Umar ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Kemudian slide-nya tolong dibuat sebaik mungkin ya tampilannya, karena tentunya Anda sudah pernah diajarkan bagaimana membuat slide yang baik ya. Kalau slide yang dari saya kurang baik, terlampau banyak teks ya, harus Anda perbaiki gitu ya. Wah Pak Yusro, slide yang bagus itu nggak perlu banyak kata-kata ya, harusnya banyak gambar gitu ya, hanya poin-poin yang penting saja. Bagus ya, karena memang itulah konsepnya PPT, PowerPoint ya, kekuatan pada poinnya gitu ya, bukan memindahkan paragraf di dalam makalah ke dalam slide-nya. Nah, ini juga jadi penilaian juga nih, bagaimana mahasiswa STI itu mampu mengimplementasikan ke STI-annya gitu ya, ke STI-annya. Kalau bukan anak-anak STI bikin PPT-nya sembarangan ya nggak apa-apa, tapi kalau anak STI kan sudah harus belajar ya bagaimana membuat tampilan tampilan PPT yang bagus ya. Kayak background ini saya buat ya, sudah ada Canva, saya buat sendiri pakai Canva ya, background Zoom ya, dan seterusnya. Banyak tools yang bisa kita gunakan ya. Jangan terlampau kaku dalam membuat PPT ya. Buat yang semenarik mungkin ya, karena daya tarik PPT itu sesungguhnya pada gambar yang ada gitu ya. Setuju ya? Oke, cukup hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap menjaga kesehatan, prokes dimanapun kita berada. Mudah-mudahan sehat terus dan kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.